Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan Parahyangan di Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sungging Perbangkara. Rakyat Parahyangan hidup aman dan tentram walaupun dalam kesederhanaan. Sang raja yang arif dan dermawan membuat dirinya dicintai oleh rakyatnya. Prabu Sungging Perbangkara sangat senang berburu. Ia seorang pemburu yang handal. Anak panah yang melesat dari busur di tangannya selalu tepat mengenai sasaran. Hasil tangkapan yang dibawanya pulang dibagikan kepada rakyatnya. Pada suatu hari, Sang Prabu Sungging tengah berburu. Ia ingin sekali buang air kecil. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Sang Prabu membuang hajat di sebuah batok kelapa yang kebetulan ditemukan pengawalnya. Tanpa sengaja, seekor babi betina yang tidak lain adalah Wayunggyang meminum air seni Prabu Sungging Perbangkara. Akibat dari meminum air seni Prabu Sungging, Wayunggyang pun menjadi hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayunggyang pun melahirkan seorang bayi perempuan dalam wujud manusia. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wayunggyang meletakkannya di atas batu besar dengan harapan ayahnya akan menemukannya. Benar saja, Prabu Sungging lewat di tempat di mana bayi itu diletakkan dan mendengar suara tangisan bayi itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istana. Waktu berlalu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang putri yang rendah hati, cantik, pintar memasak, menenun, dan juga menumbuk padi. Kecantikan Dayang Sumbi bahkan sudah menyebar ke pelosok daerah. Tak jarang, pangeran dan raja-raja datang untuk melamar Dayang Sumbi. Namun, semua lamaran ditolak oleh Dayang Sumbi. Di suatu hari, Dayang Sumbi tengah menjahit di taman kerajaan. Terjatuh lagi. Aku lelah. Aku bersumpah, siapapun yang mengambil pintalan benangku, jika dia seorang perempuan, maka aku akan menjadikannya saudariku. Namun jika dia seorang lelaki, maka aku akan menjadikannya suamiku. Tak lama setelah sumpah diucapkan, seekor anjing datang sambil membawa pintalan benang Dayang Sumbi, membuat gadis itu kaget. Ini pintalan benangmu, Tuan Putri. Hah? Mengapa harus seekor anjing yang mengambil pintalan benangku? Mau tak mau, aku harus menikahi anjing ini untuk menuruti sumpahku. Dayang Sumbi bergegas masuk ke dalam istana diikuti dengan anjing yang membawa pintalan benangnya tadi. Dayang Sumbi meminta izin kepada Baginda Raja untuk menikah. Walaupun sempat mendapat penolakan, namun akhirnya Dayang Sumbi tetap menikah dengan anjing itu dengan persyaratan keluar dari istana. Tahun-tahun berlalu, walaupun kini hanya menjadi rakyat biasa, namun kehidupan Dayang Sumbi dan Tumang tak pernah jauh dari kata bahagia. Hingga mereka dikaruniai seorang anak manusia yang sakti bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang! Sang Kuryang! Ada apa Bunda memanggilku? Kerabat jauh kita akan datang, Nak. Pergilah kau berburu rusa dan kembalilah sebelum fajar tenggelam. Baik, Bunda. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan. Ia dan Tumang kesana kemari mencari rusa untuk diburu. Namun, satu rusa pun tak terlihat. Kemana lagi aku harus mendapatkan seekor rusa? Dari pagi hingga senja, aku tak mendapatkan seekor rusa pun. Aku lelah sekali. Aku tidak mengecewakan Bunda. Maafkan aku, Tumang. Bukannya hatiku jahat atau tak setia padamu.
Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih, Nak. Kau sudah pintar berburu rusa. Bunda sangat bangga padamu. Kau tinggal dulu ya. Aku akan memasak rusa. Hari-hari berlalu. Dayang Sumbi yang tengah memasak di dapur, tiba-tiba teringat pada suaminya yang sudah lama tak terlihat. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tak melihatnya. Terakhir kali dia bersama Sang Kuryang. Baiklah, akan kutanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Ada apa Bunda memanggilku? di mana si Tumang, Nak? Dari kemarin Bunda tak melihatnya. Terakhir kali Bunda melihatnya, dia menemanimu berburu rusa. Sekarang di mana dia? Memang sudah mati Bunda. Mati? Lalu siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan dari pagi sampai senja, tak kutemukan seekor rusa pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda, jadi kuarahkan anak panahku kepada si Tumang. Jadi, daging yang kau berikan pada Bunda itu adalah daging si Tumang? Iya Bunda. Dasar anak tak tahu diri, kau pembunuh! Tega sekali Bunda memukulku. Sebegitu murkanya Bunda padaku hanya karena seekor anjing. Sampai mengatakanku seorang pembunuh. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan mengembara. Sakuryang, Sakuryang, jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Bunda. Bunda menyesal sudah mengatakan kau seorang pembunuh. Dayang Sumbi berlari mengejar Sang Kuryang sambil menangis. Namun, Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Siapa wanita cantik yang berada di ujung jalan sana? Harusnya sangat menawan sehingga aku tidak bisa mengalihkan pandangan kepadanya. Aku ingin mengenalnya dan ingin meminangnya menjadi istriku. Siapa pemuda tampan di ujung jalan sana? Mengapa sedari tadi dia memperhatikanku? Aku jadi tak karuan dibuatnya. Pemuda tampan yang mana, Dayang Sumbi? Pemuda di ujung jalan sana. Aku mau jadi istrinya jika dia meminangku menjadi istrinya. Sudahlah Dayang Sumbi, matahari sudah mulai terbenam. Ayo kita pulang. Dayang Sumbi mengikut jalan sahabatnya itu. Ia kembali pulang karena memang hari mulai gelap. Keesokan harinya, tidur Dayang Sumbi terganggu karena suara ketukan pintu dari luar. Dengan setengah sadar, Dayang Sumbi keluar untuk membukakan pintu. Maaf Nona, bolehkah aku minta segelas air? Aku adalah seorang pengembara. Aku kehabisan air dan aku sangat kehausan. Ya, boleh. Silakan masuk. Terima kasih. Ini segelas air untukmu. Sama. Aku sempat melihatmu kemarin di jalan raya. Aku sangat terpana oleh kecantikan. Kau bisa saja. Aku juga melihatmu kemarin. Di mana kau tinggal? Aku tak mempunyai tempat tinggal. Aku bahkan tak tahu kemana setelah ini. Mengapa kau tidak tinggal di rumahku saja dulu? Aku hanya tinggal berdua bersama bibiku. Apakah itu tidak merepotkanmu? Tidak sama sekali. Oh iya, namaku Dayang Sumbi. Aku cocok. Selama pergi mengembara dan meninggalkan ibunya, Sang Kuryang memang mengubah identitasnya. Namanya ia ganti menjadi Jaka. Mereka berdua mengobrol sambil bersenda gurau. Tertawa bersama, merasa bahwa satu sama lain memang sefrekuensi. Kau cantik sekali Dayang Sumbi. Lelaki mana yang tidak jatuh hati padanya? Kenapa? Berarti kau juga jatuh hati denganku. Tentu saja. Apakah kamu mau menikah denganku? Bolehkah aku terkejut dengan pertanyaanmu barusan? Maaf jika aku terlalu cepat. Namun aku sudah jatuh hati padamu saat pertama kali kita bertemu di jalan raya kemarin. Aku pun begitu. Jadi aku menerima lamaranmu.
Setelah mencari tanggal baik pada orang pintar setempat, mereka selalu menunggu waktu pernikahan. Hingga pada suatu hari, Aku ingin berburu di hutan. Tolong nggak pakaikan ini di kepalaku. Baik, Kanda. Kanda, bekas luka di kepalamu ini karena apa? Iya betul Dinda. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu ibu pernah memukulku. Ibu begitu marah padaku. Setelah kejadian itu, aku pergi dari rumah. Kutinggalkan ibuku sendiri. Jadi, sebenarnya dia adalah anakku, Sang Kuryang. Mengapa wajahmu merenung seperti itu? Apa, Kanda? Alat-alatmu sudah selesai semua, kan? Sudah. Hati-hati ya, Kanda. Aduh, Deng Sumbi. Bagaimana bisa kau tak mengenali anakmu sendiri? Apa yang harus kulakukan setelah ini? Tak mungkin menikahi Sang Kuryang. Apa yang harus kulakukan? Apa ku nikahi saja dia? Toh, tak ada yang tahu dan dia juga tidak mengenaliku. Deng Sumbi, tak mungkin kau menikahinya. Bagaimana ini? Jangan nikah dia, Deng Sumbi. Bagaimanapun Sang Kuryang adalah anakmu. Kau lebih baik menikahinya, Deng Sumbi. Sayang sekali jika kau menyanyiakan pemuda setampan Sang Kuryang. Menyesatkan. Jangan ikuti dia. Tidak ada yang tahu soal itu. Jadi bukan masalah besar jika Deng Sumbi menikahi Sang Kuryang. Masalah besar. Tidak. Masalah besar. Tidak. Stop. Bukannya memberi solusi, kalian malah makin membuatku semakin pusing saja. Mending kalian berdua pergi saja. Mau tak mau, aku tetap harus membatalkan pernikahan ini. Sang Kuryang adalah anakku. Aku akan mencari cara untuk membatalkan pernikahan ini. Dinda, aku pulang. Sang Kuryang, kau adalah putraku, Nak. Aku adalah Dayang Sumbi, ibumu. Nak, dulu Bunda sedih sekali saat kau tinggalkan. Bunda juga menyesal karena telah melukaimu. Nak, urungkan niatmu untuk meminangku. Kau mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin. Aku tidak percaya denganmu. Dengar anakku, apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau adalah putraku. Aku adalah orang yang sempat kau tinggalkan dulu, Nak. Aku tidak bisa menikah denganmu, Sang Kuryang. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita akan menikah. Aku mencintaimu, Dayang Sumbi. Nak, Sudahlah. Lupakan bahwa kita adalah ibu dan anak. Sudah berpuluhan tahun kita berpisah, maka ikatan itu kan tidak ada. Aku akan membahagiakan Dayang Sumbi. selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir, akhirnya ia menemukan cara agar dapat membatalkan pernikahan ini. wahai calon suamiku Sang Kuryang, apakah kau tetap ingin menikah denganku? Tentu saja Dayang Sumbi, istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 persyaratan pernikahan. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, kau harus membuat bendungan Citarum. Dan yang kedua, kau harus membuat perahu untuk menyeberangi bendungan tersebut. Aku memberimu waktu 1 malam. Dan waktu akan habis setelah fajar menyingsing. Jika kau berhasil, maka kita akan melaksanakan pernikahan besok. Namun jika kau gagal, kita akan membatalkan pernikahan itu. Baiklah, aku penuhi syarat. Sementara itu, Bibi Dayang Sumbi yang tengah mengintip dan mengetahui pekerjaan Sang Kuryang tengah selesai, akhirnya berlari pulang untuk menginformasikannya pada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Ya, ada apa, Bi? Jaka sudah hampir menyelesaikan syarat kawin darimu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Mereka berdua bingung. Kepala Dayang Sumbi seakan ingin pecah. Air matanya tiba-tiba keluar begitu saja. Tolong aku, Dewa. Aku punya ide. Bagaimana kau bangunkan seluruh penduduk desa dan untuk melakukan aktivitas paginya. Dan aku akan menggelarkan citra berwarna merah agar ayam jantan berkokok. Ide yang bagus. Ayo kita laksanakan itu sekarang.
Sangkuriang, matahari sudah terbit. Wah! Tidak mungkin. Ini ulahmu dari Sumbi. Aku marah. Hukummu kau. Perahu itu melayang dan jatuh, menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu.